ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dari para mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat niki masih tetekican kesehatan, kesempatan sehingga kita yang penunggu sami bisa terus menjalankan rutinitas yang penunggu sami, yakni dengan sholat maghrib berjamaah ditambah dengan pembacaan suratul Yasin dengan iringan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan, kekhilafan, dosa, salah tiap musami sengaja maupun sengaja. Dan dengan niat yang kedua, mudah-mudahan ina amak papu balo keluarga besar tiang musami, mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala dosanya dan semoga Allah menempatkan dia di tempat yang begitu indah di surganya Allah SWT. Dan terus kita lanjutkan dengan pembacaan istighfar karena tiang musami ini manusia yang banyak salah. Dek naralekan tiap orang dia paling kena jadi manusia. Karena semua itu adalah sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah SWT. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia niki tahu balik salah, balik lupa. Sehingga kuat-kuat istighfar, semoga Allah ampuni segala dosa kita. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jadi yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghar. Diterima taubat seorang hamba yang berdosa itu selama dia belum sakaratul maut. Sehingga mudah-mudahan istighfar yang bersami ini bentuk rasa taubat yang bersami atas segala kekhilafan, kesalahan, salah tegawai. Kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Karena niki adalah tuntunan dan itu adalah anjuran dan perintah langsung dari Allah maupun perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu niki wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Jadi terbau lepas dengan ilmu sehingga tersebutlah dalam suatu maqalah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Saya pilih dunia maka harus dengan ilmu. Apapun pegawai di atas dunia niki dan baru lepas dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Saya pilih senang di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hai milik keduanya, pilih senang di dunia, pilih senang di akhirat, maka tidak terlepas dengan ilmu. Kembali, kenapa hal itu diharuskan ilmu yang lebih dahulu, bukan amal? Amal ini nomor 2, ilmu yang terlebih utama. Kenapa? Karena banyak orang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Jadi mereka beramal lalu dia tahu ilmu, jadi salah pegawaiannya tegawai dia. Sehingga ilmu terlebih dahulu baru kemudian amal. Oleh karena niki nuntut ilmu niki sampai disebutkan oleh Nabi wajib berdoa di dalam hal ilmu yang berkaitan tentang ibadah, kewajiban yang berusaha yang setiap hari.
Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi malam Jumat niki dia akan bacakan sebuah hadis. Qala al-muhaddis rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi masyayikhina fi darain amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir ar-raji rahmatullah taala aqrabu ila Allah taala min al-'abid al-muqdid. Hadis niki tercerita terjauh isi Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala. Al-fajir dengan sak bejat, dengan sak luwih kesalahan, niki ar-raji, dia mengharap daripada ampunan Allah. Ar-raji rahmatullah, mengharap rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenyukan di atas dunia. Aqrabu ila Allah taala min al-'abid al-muqannid, lebih dekat, lebih rapat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang ahli ibadah tapi muqannid, putus asa. Mbek kena niki arak dengan lengi pegawaian selaku sini tong salah no salah ne salah gawe ibadah no salah wajiban salah muwi salah lagu tahu diri salah sehingga dalam pikiran ini, ya Allah, ini kapan dia ampunan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking takut diri niki entan lui entan salah jadi manusia, akhirnya enggak ada harapan ya Allah, rahmat Allah taala. Ampunan Allah doang yang ta'ala. Saya enggak si lui lalu salah jadi manusia. Masih terdengar kadang sembahyang, kadang di wahsyak tuak, kadang temili, kadang tendi, tengah angkat semama, jari tersemama, kadang-kadang boyaan rezeki maupun di padahal kewajiban. Semili-mili dalam sebuah kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya. Ngerau sekediknya kita angan, lamun diknya kita angan, teman ngerau. Pokok balasan sehingga berpikir dalam dirinya, bila kan dia pantas tak masuk kesalahan ini sampai lakukan. Jadi dengan saat tahu diri salah, mau berharap rahmat Allah Taala, kemudian berubah dari keburukan itu menjadi lebih baik, itu lebih dekat di sisi Allah, lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan al-'abid al-muqannid, dengan sepaju ibadah, ahli ibadah lalu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh dengan ahli ibadah niki putus asa. Contoh biasa sembahyang fardu, sembahyang sunnah maupun pegawaian sak solah. Sehingga lekan bilang jodoh niki solah doang gawe. Meremar suatu saat dengan sak solah niki sembahyang subuh telah, sembahyang sunnah di tinggalan, baca yasin di tinggalan, ratibul hadat segala macam. Sedekah, zakat dan sebagainya niki di tinggalan. Jadi manusia sinjakan lagu ternyata suatu saat mau menggawe salah, keharaman yang mengakibatkan dosa. Mari-mari ia doang pikiran niki jadi manusia muqannid jarian, putus asa oleh rahmat Allah. Ini tidak ampunan si dosa kusarobin. Ini kira-kira jak terima pahala sembahyang. Ini kira-kira jak terima si Allah Taala bacaan Yasin. Sehingga apa? Sak salah nu doang paling beli ilmu.
ia nyebabkan adalah putus asa dengan rahmat Allah. Maka dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, agak renggang, agak jauh, sehingga lebih dekat dengan tahu diri salah, berubah lekan kesalahan itu menjadi lebih baik dan mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah. Maka dengan saat ini tetap ingat di dalam diri bahwa Allah yang akan maha rahmah, maha ampunan. Apapun dosa salah Allah niki seperti bertaubat, anda narak permasalahan kerja bersama manusia, ngenteng maaf, anda narak utang piutang, tulakan utang, selesai. Lagu tetap tengendang masih rahmat dengan Allah Ta'ala, endang ampunan dengan Allah Ta'ala, berubah lekan layak lengi, karena jadi lebih sholah. Niki lebih rapat lekan di sisi Allah SWT daripada dengan seahli ibadah. Kadang-kadang dengan seahli ibadah niki kedatangan siaran sifat-sifat lengi, kedatangan atin teliki aran sifat wujud. Biaran sifat wujud bangga ini sak baju. Beciri lamun kita dengan di baju merasa sombong di dalam hati. Sehingga kita dengan lainnya adalah jelek di mata Allah. Jadi kadang-kadang kita ini ibadah pun kedatangan si penyakit-penyakit. Ada apa tujuan syaitan itu? Ada dengar amal sebab kedalam ini ada telah. Dengan sifat sombong, dengan sifat riya, dengan sifat-sifat lain. Sehingga ia pun perlu terpelajar. Ada sekedik demi sekedik telah sifat-sifat ini, sifat iri hati, sifat dengki, nikmat dengan keteh, tentang sekedik kemudian kita lawan dengan hawa nafsu kita, lawan nafsu niki, amun ketik lawan dan mau tertunduk, anda dijak gedek sifat marah, jaga ngembukan ingat, kau demak kudu astagfirullah. Nah inilah cara melawan secara bahwa ingat sa'nu adalah pegawaian lagi. Sa'nu adalah menyebabkan amal telah. Yang itu adalah menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan saat ini masih ada dalam suku hadis lain. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana min al-umam al-mahdiyah. Di kita jelasan suatu hadis dengan Zaid bin Aslam bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita masih niki anna rajulan kana min al-umam al-madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi la supuk dengan lekan zaman-zaman saleh zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak supuk dengan ia jitahidu fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pokok sinjaga tulen. Bawa baru ni kan. Wa yushaddidu ala nafsihi, dan dia terus mengekang dirinya untuk menjaga ibadah tersebut jangan terlupakan. Wa yaqnutun nas min rahmatillahi ta'ala. Suwahaniki dia itu memberikan manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Arti Nabi niki dengan suku laki-laki niki, ni paling soleh, ia paling pacun ibadah, ia paling pacun jaga wirid, ia paling pacun di segala hal dalam agama Islam. Lagu lamun jok dengar, girang pindah dengan putus asa. Anda yang kedua dengan niki kira-kira dosa kesalahan nenek mau maafkan sanggup yunin. Jadi seolah-olah dengannya tertutup lekan ampunan Allah dan tina. Sehingga dengan biasa-biasa niki salah berarti kenapa lekan ampunan sudah Allah Taala mengarang putus asa dengan lain misi. Ibadah sembahyang sunnah sembahyang serta maksakan nikmat dijalan.
bacaan sakno itu ilmu tiga lagu dalam dengan isin pindah dengan niki ada putus dengan rahmat Allah dinarap harapan dengan lain dan surga dan pikir si duwe salah dengan sehingga kenyangkan mati dengan niki semua mata kemudian orang laki-laki ahli ibadah ini meninggal dunia. Faqala maka dia berkata, ya Rabbi mali indaka. Suahan mati berdakwah jadi sila Allah SWT. Mali indaka. Yang kedua dari Nabi, apa sajak debar aku di sisimu ya Allah. Apa maksud bahasa niki? Apa jak debar ya Allah? Atas apa? Atas ketaatanku selama hidup. Ia makna mali indaka ya Allah. Apa jadabarku hadiah apa jadabarku ya Allah atas segala ibadah sagawi. Saya ingat dengar ni bahasa dengan sombong dari sini Allah. Ya Allah lah terbegawian yang dengan jok bangkat ni kan wah nambah ngomong gowong dan sebagainya datang boyak ingin bangkat. Ya main apa yang tertanjak terjun nah kan kasar mali indaka ya Rabb mali indaka wahai ya Tuhanku apa yang akan kau berikan kepadaku. Nabi bahasa Allah Ta'ala faqala an-nar maka Nabi berbahasa oh dia nak cocok kecuali api neraka ya aku ber faqala ya Rabbi fa aina ibadati ya Tuhanku biya ibadahku sekian tahun sembahyang sunatku sembahyang wajibku bacaan yasinku bacaan sakno sakne semacam nombe lain yang kedua Nabi Allah SWT wajtihadi dan kesungguh-sungguhanku menjaga semua amalan tersebut. Faqala maka berkata Allah SWT innaka kunta taqnutun nas min rahmati fid dunya. Dengan nama sesungguhnya kamu kenyangka atas dunia lahir taqnutun nas min rahmati. Engkau membuat manusia berputus asa akan rahmatku di atas dunia. Ya sebab nikah. Kemudian apa? Fa ana aqnatul yaum min rahmati. Maka kami bahasa Allah Taala, aku yang ada putus asa dengan rahmatku elek hari saat ini. Nah ini keganjaran bagi dengan sabar yang putus asa sifat manusia lain. Artinya apa? Kebaikan sagawi setiap tahun, setiap bulan, setiap jalur ini kindik teranggap sida-sida Allah SWT disebabkan dengan satu bentuk dosa. Apa itu dosanya? Memberikan manusia lain berputus asa dengan rahmat Allah, dengan maghfirah ampunan Allah. Sehingga lamun arah dengan kedua salah tiang gawe sakniki salah lalu hendak yang dengan ini putus asa kira-kira baru punya teman sudah pasti hendak kena balik-balik jadi sengke jadi maaf Allah Ta'ala ibarat pina Allah Ta'ala ni marak jiwa ni ya sehingga jadi manusia ni kadang-kadang sengke tak maaf masa kira-kira jelap daripada yang maaf. Jadi manusia lah sangka coba makin tempelek jodoh dari yang maaf langsung bojo baru tempelek dan langsung dengan yang maaf lah para didapat nah ini manusia siaran terjadi manusia niki yang berat sehingga sifat pemaaf niki kurang-kurang sengker kelabelan sifat manusia dan Allah SWT Ghafurun Rahimun Allah niki maha pengampun selama hamba itu mau meminta ampun kepada Allah selama hamba itu mau duduk merenung memperhatikan dosa kesalahan sebuah kegawe kemudian niat dalam hati ya Allah entah dia gawe
Ya Allah, aku taubat nasuha. Ya Allah, aku jauhi dengan jarian aku penyebab dari dosa. Saya lamun tidak jauhi dengan ini. Contoh sebut keburukan tegawe berjamaah. Lamun tidak jauhi dengan ini, imak tuh kenangkah contoh lek ngerokok, baik contoh dengan anu. Ini bau tengah ngerokok puasa contoh. Sejelur, dua jelur, tiga jelur. Lagu kemarin-kemarin derapat kan dengan sang ngerokok, pasti ada tetangga ngerokok silat. Ndek ngerokok mai perlu apa tadi ngerokok niki Surya datang. Kadang-kadang sebungkus tapi Allah tunah ogak niki. Lamun tadi yang sebiji bos tahan. Wallah dulu sebiji. Lagu kemarin-kemarin dengan bertemu ya niki sida 2 bungkus tiang sebungkus. Nah niki yang lain mana jari lain. Ndek terbaik Surya sampai temenan. Jak terbaik pula tidak ngerokok. Sehingga ia berat orang dengan kurang-kurang dekat engkah ngerokok. Niki contoh ngerokok niki makruh. Hanya sekedar terbenci untuk sampai perkara haram. Lagu dekat ngano godaan subhanallah. Baru tiang lain engkah sampai 6 bulan. Ngerokok maksud timur niki. Niki contoh, ndek saya nak kembali dengan berdatang. Darat dengan datang ngayu musim corona. Darat dengan ngayu, darat dengan itu ndek sugul bae rokok mana? Engkah 6 bulan. Soahan mulai nama nida. Terjauh si serokok sebiji wan. Tentu ndek dulu barat kira bulan soahan ketujuh. Mara-mara datang dengan 2 bungkus isi iman teh jangan ngerokok ni. Penembek terkicau terdatang si setan ini niat. Aro baik dia 2 bungkus ni dulu. Barang pada sedekahan setiap temui datang, kena entah aja si setan ni, kena ni kan. Ndek kerja ngerokok kan aku baik tolu sikit datang temui sebulan sakit. Yang aneh ngancian biar sakit doang. Allah sekedik masih juara sikit. Wah, kajian sudut-sudut doang. Mana ada jauh dikit. Mana-mana dan main idap sudah tengah raus, taek menjok atas rokok dikit sedot sekali. Mana 2 bungkus dikit bis. Mare-mare malik tambah lihat jaring melim teh jaring rokok malik siaran pergaulan. Dengan ini berat jangkah akan gaul salah. Kecuali penentu niat di dalam hati engkah ya gawe salah. Kedua, jauhi orang-orang yang menyebabkan kita mengerjakan kesalahan. Ya cara. Lamun dengano yang bercuruk adalah untuk mendekat kepada orang-orang soleh. Andai dengan dia ngerokok no ngerapatan dengan saat dia ngerokok duduk sampai kuat. Apalagi dengan gawe salah, jak molah-molah engkah. Mohon maaf sangka. Saya kadang-kadang gratis kadang dulu ndak suruh bayar. Apalagi barang kanak-kanak semakin zaman di akhir zaman niki macam kehidupan niki kanak bajar maupun dengan toa mulai terhantam siaran berbagai macam bentuk baik itu narkoba dan sebagainya. Niki siaran narkoba niki lamun mau sengkeun jadi ketagihan. Kadang-kadang akang-akang balik dan iblis sedot siaran bahaya narkoba ini. Bahkan sampai masuk ke sekolah-sekolah. Ndek kenapa sekolah negeri doang SMP SMA dan tamu bahaya ini. Sampai pondok pun kadang-kadang tamu narkoba ini. Ya siaran merajalela narkoba. Saya ingat lamun ndek kuat. Ampun pembauan sengkeun ya bau engkah tengiteng tiang li rokok doang sandek haram nun tanda kadon si setan iki pinak macam careng terpokok terbau maring tunah. Kadang iki hadalah himakumullah. Maka kembali kepada pembahasan tiang sabaru iki adalah jadi bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa jangan pernah berputus asa dekat rahmat Allah. Walaupun luwih dosa, walaupun luwih salah, ada yang kesalahan oleh Allah.
cukup beristighfar dan ampun Allah. Lagu membian Ustaz lamun tersalah daripada manusia cukup dengan Allah doang. Utang pi utang contoh ni. Sudah berutang 2 juta. Karena orang tinggal dalam taala tu dengan ampunan ada tanggungan utang itu. Dan baru kecuali dengan ampun dengan seten kepeng. Nopun lamun kita ampunan kemaapa. Lalu seorang manusia ni sangka kecuali kali jauhan 2 juta ni juruk ni kepeng dia tok dengan maaf. Oh jelas dengan maaf ni dengan ni. Jangan kumbik nak kepeng 2 juta ni hak dengan ngombe jaga tanah tahan diri lah menjaga berbiang nyingkat. Mungkin ia jari sangon jemaah 2 bulan dia biang ni ternyingkat ni. Dari mana dia baik dengan kepeng kredit dah kira bunga nah melanjut dah. Mungkin saja tukang nyingkat molah barang di tedengen. Maka ni ke sebabnya makanya di tuah tanjuran si Rasulullah berhutang ya. Lagu dah membayar hutang pasti kewajiban. Dan wah Rasulullah ni pesan wahai umatku pada duit-duit berhutang. Bila harap dikuah mandat hadis meranikan. Lagu untuk menjalani kewajiban, menyelesaikan kewajiban itu banyak. Artinya apa? Sehingga itu yang menyebabkan roh dengan mati niki terkatung-katung lain dia bau tembus jok langit ketujuh disebabkan utang sawah mendawi. Dia mau maaf kecuali yang maaf jok manusia tak bermasalah. Ia tak berat satu barang hablum minan nas. Hubungan baik sesama manusia harus terjaga, hubungan tetangga harus terjaga. Andin dia berhutang selesai hutang. Andin luah sumpah senak dengan aruan yang maaf. Sehingga agama itu adalah menjaga manusia, darahnya dijaga. Dan kanggo saya mati termati. Irduhu, kemudian apa namanya dirinya manusia itu dijaga oleh Islam. Sehingga saya fitnah dengan harus mendatangkan saksi. Contoh ni baru orang kacau dengan ni kita dalam balik dengan ni. Nah dia ngelapor dengan setebadaan ini kan kita merendahkan orang lain itu dengan ini terendah. Maka keberatan naik ke hakim. Ya hakim aku terfitnah marah ini orang kata. Maka hakim akan memanggil orang yang mengatakan fitnah tersebut. Apa yang ditanyakan? Tetum kamu ngerawas kena ini? Tetum besaksi. Sehingga untuk melihat orang berzina itu harus dilihat oleh 4 orang laki-laki. Dikanggu dengan ini. Harus dengan mama seriuk memiliki 4 dengan. Kemudian si seriuk marak benang kama lihat dalam jarum. Baru kanggun terajam, kanggun terhukum kisos oleh agama Islam. Lagu namun ia mesak bergengah mengengat tempuk. Karena itu namanya merusak harga dirinya seorang perempuan tersebut. Walaupun tentu dengan ini. Namun dia baru datang 4 saksi, sak nyeriuk, tulen-tulen medas. Timan kejempat lagu sakit dia nyeriuk. Aku di pedas sih saru jauh ya rambut jauh mata jadi dia pedas kita tempuk 4 ni ke. Isi hukum agama karena mendatangkan fitnah sehingga terjadi sakit dalam sakit gubuk no belum tentu bau tu. Jarian contoh. Ia berat dalam agama ni. Karena fungsinya adalah selain menjaga jiwa manusia dari timbuluh maupun dirajam, itu juga menjaga harga diri manusia itu tersebut. Sehingga dia molah-molah, jangan rawas kena ngene dengkang. No yang ngene dengkang. Sehingga lamun dia kadang-kadang siap cambuk. Maka dia akan dicambuk nanti karena memberikan isu fitnah merendahkan harga diri orang lain. Nah, itulah agama Islam ini. Rahmatullah. Maka oleh karena ini kita sebagai muslim
terus patut ngaji, belajar, ada yang molah sudulan orang ini karena fitnah itu mendatangkan dosa diri mendatangkan dosa kepada manusia itu sendiri. Maka oleh karena itu jagalah hubungan baik kita sesama manusia. Lamun desalah dari sisi Allah tinggal dengan yang maaf Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagu oleh manusia dia baru. Anda tak berhutang ni bilin nah, mumbe tentang apakah tepiang keluarga ni kepiang sak terhutang dah. Ada medan maaf. Lamun itu mati jauh utang, maka era elek akhirat dengan hukum Islam niki al-ainu bil aini. Mata terbalas mata. Wal anfus bil nak jiwa raga dengan jiwa raga. Itulah qisas hukum Allah SWT. Sehingga jemaah le akhirat dengan saat mati dalam keadaan tanggungan kewajiban terhadap manusia akan dimintai nanti di akhirat. Apa sih jangan tok penembak sih jangan tok pahala. Kira-kira dengan sak berduit tahun hutang dengan sak berhutang ni harap ndek pahala. Oh harap pahala. Terbaik pahala ni kita tahun berhutang. Dia dari si terbalas, dia si menyaur. Anda dengan ni kita ternyata habis terbaik pahala ni sisi-sisi pahala yang terbaik. Isinya nyaur. Apa tertulakan? Dosa tahu asal berhutang. Anda yang saya kata itu ya saya katalah tertulakan dosa dengan sak tahun berhutang tertolak yo dia jadi balasan. Sehingga ia berat sebagai manusia ni hutang piutang akan tetap berjalan dan tidak putus dengan kematian. Ia pasti tiadai era di akhirat. Sehingga jagalah hubungan kita dengan sesama manusia supaya baik. Timak dia lebaran marah Rubin, tinggal assalamualaikum salam dia bau selamat dia bau. Lama ngono jong bilang lebaran habis legengan hutang batur. Dan bau timak dia bagus tentang bersalam saling sidok emas di masjid. Bebas entah kan ini 1 juta Rubin itu dan bau. Jadi lamun dendek kena ngel yang maaf dan bawa si bayar hutang 2 juta no ampun tetap apa selesai masalah lagulah segera di masjid kerja mereka yang nonton dulu orang ada mereka yang mudium sakia boleh batas. Itulah sebabnya dek bau dia ngel yang maaf pun dek dalam memfitnah orang dia bau di masjid no. Artinya apa? Yang kan dengan salam-salaman ini, sudah wah ada fitnah aja ni. Parang denungan ni, parang dengan ni, barang-barang lebih sedikit berdaitan dan saling kapok. Lamun dendek kena ada maaf atas tentang kuah fitnah dan maaf apa mungkin, inggih angkat dengan ini barulah. Selama dendek ikraran salah dan dendek kemaafan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ia berat niki sesama manusia niki lamun sak bersalam niki baru kasih baru ya dosa-dosa ringan kok lah mungkin lagu selama namun berat lamun dengan yang maaf saya enggak kombek dan duit manusia barat niki masuk berkapongan hanya tradisi terkapongan kan lagu mengenai maaf ya enggak dulu kan mudi tahun laos lagu balik nah ia menunjukkan arti yang ini sehingga hati itu tidak bisa kita terbang atau kita terkat dengan bentuk wajah. Luwek manusia niki mual semua lagu atin situ. Belum tentu jak molah-molah dengan yang maaf sebaru-baru niki jak molah hutang-hutang niki selesai. Apalagi nyari tuang guru ya tu undang terusan le takziah tunas ikraran maafan nggih. Hutang-hutang niki oh yo dak dengan 1 tahun berhutang tedok. Ya Allah kayak yang lelaki boy anak hujan kena susah wayang punya bodoh sejak sekolah di ini terus marah aku jadi dengan mekir bukan ni molah-molah tuan guru beli si curut yang maaf dojul sangku berkritik yang kemudian dapat ya iya sehingga hutang-hutang selesaikanlah dengan baik-baik dengan ahli waris sehingga hendak zaman lalu berhutang lagi ingat dekat berhutang tanggung jawab. Ndek tebel saya ada Allah maupun Rasulullah lalu bertanggung jawab atas hutang yang kita buat. Ndak
Kadang-kadang ilaan tok dengan satu tangan, dengan seberudang. Ini sudah serem. Oh, bereslewanan pacuan dia. Betul ni dulu kena darahkan hilang. Sehingga paling penembik sedak rezeki manusia niki adalah sabarak baru dia. Apa ndek berdua rasa ilah. Lamun tendek berdua rasa ilah jadi manusia, maka mulai turun harga diri manusia. Umbekna niki karena dia tidak memiliki satu sifat daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-amanah. Dek bau terpercaya. Zaman ini timak terpintar, timak terbagus pegawaian ke ahli dalam pegawaian. Lamun dua hal dek nak berdua, maka akan hilang kepercayaan orang lain. Penembik apa? Jujur. Kedua apa? Amanah. Sifat jujur dan sifat amanah wajib harus terberdua. Sehingga kepercayaan rezeki akan datang. Contoh, ada tukang penembik dia jujur dan milih niku-niku, atau pedagang jujur dan milih niku-niku. Kedua amanah dapat dipercaya. Maka lamun mau terpercaya, mau jujur dengan niki, insya-Allah pegawaian jangan ngantri Pak dengan. Anda yang jadi pedagang, pembeli jangan ngantri. Sehingga kumpulnya terpercaya. Lagu lamun dua hal ni dek narak telang rezeki dengan ini. Kumpulnya sehingga manusia dia bau terpercaya, dia narak kejujuran. Anda nukuran dengan niki jangan kendarat jalan kakan. Senina anak niki pun datang ke sini, main tiang dari pegawaian ke sini niki, wahara aja padahal dia manarak dengan gawe. Wahara umbekna dengan indik jujur manusia niki tambah tolok tambah telang, cepang sudut cepang telang. Misal niki pegawaian, jadi lamun wah dia terpercaya rezeki sekali. Itulah makanya sifat jujur arah baginda Nabi Muhammad SAW harus arah itu. Kemudian sifat amanah yang bisa dipercaya niki harus teguh berdua sifat sak dua niki. Lamun dua niki ndik narah, maka ndik narah harga menjadi manusia harga rahmat. Ukuran dengan niki datang menjok badan dan ipoh datang mawe. Pergi datang dengan niki lah mereka serius. Kumbekna karena bukan jiwanya yang dibenci tetapi sifatnya yang dibenci. Apa itu? Ndek sare jujur, ada yang ngeraos jangan gulak-gulak luntur dengan raos ni si lekak tedoa kita niki. Ya lekak-lekak bang borok. Terus ada dijak sodoan amanah wadah sampai. Oke saking gedak dengan niki kadang-kadang wah ini bertemu isi dalam baru yang ngeraos ada yang semal kadang. Sehingga lamun jarak run datang telantingan lawang dengan bagi itu pada lamun barangkan mau kopi sangke jaja sangke segala apa sangke ai apa saya tak dengan ini sak dua sifat baru ini memang dia tahu kalau bertemu saya ingat dia berdua sifat jujur dia berdua sifat amanah rezeki jauhan sini lalu timak dan miskin ampun hadiratullah walaupun dan miskin nyakit. Penembik berdua di sifat jujur, kedua berdua di sifat amanah. InsyaAllah biweh tenikin dia kelapahan. Ukuran sini sekedar dia liwat doang, mentlah dulu ustaz, tua, mentlah tua. Dulu mati mulai terpertelahan sisi nah, lima arah pegawai yang milih, siap, amanah. Oh dan milih, wah dan jadi pelajar lagi tukang, jangan teknik milih. Aduh anda jadi dengan sekano, jadi sekano dan milih ketinggalan. Karena dia punya sifat jujur. Kedua sifat amanah. Dek milih baik lamun dia hak. Dek milih berumbuk lamun dia mula jangan mau. Sehingga dengan berdua sifat saat ini yakin dalam diri dan Allah yang rezeki. Dek manusia. Ndak bina manusia ini kita dapat tergantungan di dalam rezeki. Sehingga manusia ini kira mengecewa gitu. Lagu lamun lebihna Allah Ta'ala terdengar Allah Ta'ala dengan kecewaan hamba. Sehingga oleh karena ini kita tetap pertahankan sifat jujur, sifat amanah,
Sehingga lamun tetap yang berhutang, maka selesaikan. Dia tidak boleh muluk-muluk tengerau. Apalagi dia mau singkat julu semendak barang yang dua jelu, tiga jelu arak dia. Tidak jama-jama amun arak, pada arak, namun dia arak, pada dia arak dia. Amun merobok si lekak, mungkah demam, dakan 10.000 jadi nyingkat. Jadi batal, wah, sadut dia ni. Sehingga jauh rezeki jadi manusia. Sehingga tiang mohon maaf dek, kapan dek girang berhutang, girang tu berhutang. Lagu sifat jujur, kecak amanah harus terjujur. Kesingkat kepeng semeneh, mungkin sekali seminggu, 2 minggu, baru narak kepeng. Lagu lamun aku arak berjulu, aku datang, jauh. Atau keusahaan dalam tadahan. Namun di harap badak datang, mohon maaf, ternyata salah prediksi, barang tidak mau mula, ternyata gaji. Lagu pengen maaf, julu biar aku rombok. Nah niki bentuk dengan niki jujur dan amanah. Harap pertanggungjawaban jadi manusia, dengan kau tinggal. Ada yang arah antan rela, wow, ini tidak akan berbadan. Saya tak mungkin di dalam rota ada hal aku yang wah lombok waktu. Lagu tetu maknanya itu. Sehingga dengan gelap. Oh, lamun ni nyingkat dia takut bang wah. Pira pun jadi sehingga pasti tidak. Saya ingat betul sifat jujur dan amanah. Nah itulah hadir rahimakumullah. Jadi soleh non dek nakut depanan soleh di dalam ibadah doang. Di mendepacu sembahyang, pacu baca yasin, lagu pacu melekatkan dan jadi jujur dan susah. Artinya apa? Soleh di dalam ibadah pun harus soleh di dalam muamalah antara sesama manusia. Soleh dari Allah Ta'ala pun harus soleh dari sesama manusia. Dia nak bau tapi nak niki ketokong putih niki jadi landasan dengan solah ndek. Duit masih dengan ketokong putih jok perkara salah. Dia nak bau pakaian niki menjadi tanda. Saya ingat duit pakaian anu muasih gawe kesalahan. Jadi yang menjadi tanda itu adalah hatinya orang tersebut. Tingkah laku bilang jadun anu ya serius dan tahu dengan amanah. Jujur dalam ucapan, kemudian memiliki sifat-sifat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena hal itu hadir rahimakumullah, melalui kesempatan ini makin ngaji sedikit tentang fikih, tentang sunnah wudu, rukun sampun sampai rukun wudu. Makin sunnah ketika seorang itu wudu apa? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sunanul wudu'i katsiratun, sunnah wudu niki ya duwe. Awsalaha ba'dhum ila 70, sebagian ulama mengatakan sampai 70 sunnah di dalam wudu. Wa minha al-awwalu as-sunanul lati qabla ghusl al-wajhi. Sepenambil sunnah bagi dengan sederhana besok semua. Pertama, at-talaffudzu biniyatin sunanil wudu'i. Penambil talaffuz biniyat, mengucapkan niat sunnah, juga niki mengucapkan niat tentang sunnah wudu. Fayaqulu, maka dia berkata, nawaitu sunanal wudu'i. Aku berniat mengerjakan sunnah wudu. Niki sedeman demulai. Niat demasa niki untuk niat wudu sedeman de wudu. Kan wudu niki kenyangkan de besok mua niki tak sama niat wudu. Sedeman niki harus de berniat untuk mengerjakan sunnah wudu. Apa no? Maramisal besok ima Bismillahirrahmanirrahim. Sedekman ni kita terpejuduk niat ni. Sahaja aku berniat melaksanakan sunnah wudu. Mau de pahala lekan sunnah jadi gawe. Namun dedek berniat, dedek mau pahala sunnah wudu. Sasedekman besok mua. Yang kedua at-tasmiyatu, membaca bismillah. Bukan bismillah niki hukumnya sunnah lekan wudu. Ampun demau masih pahala namun dua berniat untuk mengerjakan sunnah wudu.
Ingat baru niki nawaitu sunanal wudu'i. Aku berniat mengerjakan sunnah wudu. Sedeman dia demak air wudu itu kena no. Ah, kenyangkan dia baca at-tasmiyatu, kemudian wa ta'awuz wa aqalluha bismillah. Saran tasmiyah niki membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang dibaca bismillah. Amun rejak mulai demak ai ucapin bismillah. Niki paling sekedik. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ia jadi baca sedeman dia wudu, sedeman dia baik ai. Lagu paling kurang-kurang ya a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Niki paling kurang-kurang biasa sedeman dia. Baru dia demak ainu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Baru dia gawe sunnah wudu. Nah niki dua. Ketiga as-siwaku, bersikat gigi. Kadu siwak atau kadu sikat gigi. Wa yusannu an yakuna minal araq, paling kesunahan kadu sugi. Sikat gigi itu kayu sugi. Sedeman dia wudu, sikat gigi dulu kadu sugi. Wa munadda bil ma', kemudian berkumur dengan air. Wa bil yadil yumna, menggunakan tangan sak kanan bersiwak. Sunnah masih. Wa du'a'u indahu, kemudian baca doa ketika bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah ya Tuhan kaji, bayyid, putihkanlah bihi, dengan sebab sikat itu apanya, asnani, gigi-gigiku. Wa sudda bi lisani, dan perkuatlah dengan itu lidahku. Wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Nah niki dueun lamun dengan bersikat gigi. Sunnah keempat ketika wudu adalah ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Jadi penambah sunnah baca niat sunnah wudu. Kedua baca bismillah, kaca a'udzubillah, telu. Keempat, ketelu as-siwaku, bersikat gigi. Yang keempat, ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Niki sunnah besok julu iman. Ilal ku'aini, sampai kedua mata tangan. Pergelangan tangan. Wa yusannu ilal ku'aini wa yusannu ghusluhuma ma'an. Sunnah terbisuk beriok-riok ima niki. Kedua ndek sakit-sakit julu ima kanan, bisuk ima telapak lagi baru bisuk ima kiri ndek. Kesunahan langsung beriokan bisuk. Sedeman wudu, bisuk julu ima tadi dua-dua langsung cor-coran air ni ke. Ndek apa kanan julu ke kiri. Ndek kesunahan langsung dua-dua. Wa yaqulu indahu, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minas su'mi wal halakah. Iki doa Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kaji, as'aluka al-yumna wal barakah. Aku mengharapkan as'aluka, aku memohon kepadamu al-yumna, yang sebelah kanan, bagian dari sebelah kanan, wal barakah, dan keberkahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung darimu, min su'mi wal halakah, dari keburukan dan kecelakaan. Niki doa ternyaman tingkat besok iman niki. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika min as-su'mi wal halakah. Kemudian sunnah sakalima penyangkan wudu nika al-madmadatu wal istinsaq. Madmadah, berkumur-kumur, wal istinsaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsaq, madmadah berkumur-kumur, istinsaq memasukkan air ke dalam hidung.
Ta'riful madmadah. Apa itu madmadah? Ia idkhalul ma' ila al-fammi, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yaddil yumna, dan diusahakan menggunakan tangan kanan. Baik air pemok. Ia adalah kesunahan. Wa yaqulu indaha, kemudian berkata atau mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Pintan ke berdoa. Allahumma a'inni, bahasa Indonesia niki, ya Allah ya Tuhan kaji, a'inni, bantulah aku. Yang tanda berdoa lah, ala tilawati kitabik, untuk membaca Qur'anmu, kitab-kitabmu, wa kasrati dzikri laka, dan untuk membantuku memperbanyak di dalam berzikir kepadamu. Kenyangkan besok diweh ke berkumur-kumur. Wasabbitni bil qawli tsabiti, dan perkuatkanlah aku bil qawli tsabit, dengan ucapan yang begitu kuat, fid dunya wal akhirah, di atas dunia dan di dalam akhirat. Ya, tanda berdoa dari bahasa jamak bang, kalau bahasa Arab baik. Nah, jadi tak kerja bahasa jamak, tak kadu ya Allah ya Tuhan kaji berkat air momoh niki jarian tiang niki untuk membaca Al-Quran, terang-terang baca Quran. Kemudian dengan berkumur ini untuk banyak-banyak berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, dan kuatkanlah aku di dalam qaulus sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ta'riful istinsaq, yang namakan dengan istinsaq ini adalah idkhalul ma' ilal fammi, memasukkan air ke dalam hidung. Wa yakunu bil yaddil yumna, dan menggunakan tangan kanan. Baik air terkena barang dikit. Surah dihirup. Air ini ia teparan istinsaq. Baru sebelah dekat hidung. Baik air tadi makanan termak baru sebelah. Ia sak teparan istinsaq. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni, ya Allah, arihni, berikanlah aku baunya. Apa? Raihatal jannah, bagian daripada bau-bau surga. Kemudian wa anta anni radin, dan engkau itu ridha kepadaku. Yang kedua istinsyaq, ya Allah ucapan gaji ambu surga bahasa jamaknya. Kemudian engkau ridha di tiang di gaji. Sunnah yang keenam adalah al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Sunnah memperbanyak di dua hal tersebut, ketika madmadah, ketika istinsyaq. Li ghairi shaim, untuk selain dengan sak puasa. Kuat-kuat kemomohan, maksud luian sebab kemomoh, luian kena air hidung niki 3 kali atau lebih. Yang penting ganjil. Untuk dengan sandik puasa. Wa hiya fil madmadah bi an yablugha al-ma'u ila aqsal hanaqi, supaya ketika orang yang berkumur-kumur itu ya bulughal ma', sampai air itu kepada aqsal hanak, sampai ke ujung sini. Dek napa di papa biweh doang. Ada yang tamu ya. Diklah hati ini dan berkemumoh. Aqsal hanak. Wajhiyal asnan wal lisan, dan di antara gigi dan lidah. Wa fil istinsyaq an yus'idal ma bin nafsi ilal khayshum. Ada yang tamu juga dalam niki, dalam kerongkongan lekan hidung dan niki istinsyaq. Popok turunan. Ya, dan kesunahan. Jadi memperbanyak itu ketika tidak puasa. Bagi dengan saat berpuasa tidak. Saya nggak bareh tamu hari ini batal puasa. Keras lalu tak sudah. Napi tak jok atas, los tiba kerongkongan, batal puasa. Sehingga bagi dengan santai puasa kesunahan terangan.
Bagi dengan sak puasa jaga ada ndak tama air niki jok dalam kerongkongan sehingga tidak membatalkan puasa. Sunnah wudu yang ketujuh adalah al-istinsyaq wa huwa ikhrajul ma' min al-anfi. Istinsyaq, amun istinsyaq memasukkan air. Istinsyaq mengeluarkan air dari hidung. Marane ke langsung ya teparan istinsyaq sunnah yaitu mengeluarkan air dari hidung. Wa yusannu an yakuna bi yadihi al-yusra, tersunnahkan kadu ima kiri ngulang. Ima kanan kadu demak, ima kiri kadu nyugulan. Nah, itu sunnah. Wa yaqulu indahu, kemudian berkata, Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nar wa su'id dar. Yang sebulan ai kadui makiri iki tersunahan kepada ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung darimu, min rawaihin nar, dari bau-baunya api neraka. Yang sebulan. Kemudian wa su'id dar, dan tempat yang buruk. Isi tersunahan berdoa. Pokok dah tahu kena makna dan iki lawan cerita kadu bahasa Indonesia bahasa sasa terserah kadu hati angan tu. Ya Allah kenyangkan dekat hidup. Ya Allah kicani kaji abu-abu surga. Kenyangkan syukuran ya Allah jauhi tiang kan abu-abu neraka. Ini jamak-jamak kan? Ada sandak terepot lalu jadi ingatan saat lainnya. Tujuan adalah yang pasti. Yang kedelapan adalah at-taslisu fi ma maqam. Tiga kali kan setiap perkara sebab telu kali niki sunnah. Besok ima beriokan, besok telu kali. Kemudian selain auzubillah kanje ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Kemudian sak sunnah niki siwak, sikat gigi, ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan, madmadah, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung telu kali, turunan nasi telu kali. Sunnah. Asani yang kedua as-sunanul lati fi asna'i ghuslil wajhi, sunnah alik pertengahan terbisuk mua. Baru niki sedaman dia mulai bisuk ima bisuk mua. Karena rukun pertama dari rukun wudu adalah niat, kedua bisuk mua. Niat kan je bisuk mua no bebarengan kan bisuk mua yang teni niat. Sehingga arak pitu macam kesunahan sedaman bisuk mua ni. Ia harus terjadi perhatian. Saya waktu. Okay. Jemaah kelanjutan niki hadirahimahumullah. Sunnah allati fi asna'i ghuslil wajhi, sunnah sak tegawe lek nyangkeun teu bisuk mu. Makin niki sunnah sedekman bisuk mu. Ya sak itu baru niki penambil ingat niat untuk mengerjakan sunnah. Nawaitu sunanal wudu, aku berniat mengerjakan sunnah wudu, sunnah. Kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ketelu yaitu bersikat gigi. Keempat, bisuk kedua telapak tangan berbarengan. Ini keempat. Kelima, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Keenam, kemudian yaitu mengeluarkan air dari hidung. Al-mubalaghah fihi, yaitu memperbanyak ketika berkumur-kumur dan memasukkan air dari hidung. Niki yang keenam. Ketujuh adalah istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Yang kedelapan adalah at-taslisu fi ma maqam, yaitu memperbanyak dengan jumlah tiga kali di dalam urusan sunnah tadi. Mungkin itu saja dulu. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya nanti apa kesunahan kenyangkan bisuk ya di Jumat kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri mari kita berdoa.